sesuatu yang lestari itu adalah sebenarnya hak semua orang Iya, ya, iya. gitu, bukan hanya tertentu. Kita ketemu Iya, Mbak iya, Citra iya. Subiakto di dialog Oke. coffee ya, dialog gue, dan kita ngobrol sesuatu yang mungkin Mbak Citra jadi concern selama ini Iya. dengan Sejauh Mata Memandang. Kabar gimana Mbak? Sehat? Baik, sehat Mas Wisnu. Saya Baik, minjem bajunya nih, sehat. kayaknya keren banget. Iya. Saya biasa pakai kaos, lihat ini langsung, wow, gua akhirnya Iya, iya, memakai Ini baju motif ini. yang lagi dicari akhir-akhir ini. Gimana perjalanan Mbak Citra, lalu kemudian menemukan dan merawat dan kemudian menumbuhkan Sejauh Mata Memandang? Mungkin karena saya dari kecil, keluarga saya itu selalu ngajakinnya ke tempat-tempat yang berbudaya gitu ya. Misalnya ke museum, Masih. ke candi-candi gitu. Jarang banget tuh Mas, saya tuh diajakin ke Dufan. Cuman sekali, itu karena saya merengek-rengek. Terus Pengen banget gitu. iya, biasanya di candi itu semua abu-abu gitu kan, see. ya buat anak kecil kan kurang menarik attracting ya, gitu. kurang menarik ya. Terus udah gitu kayak aku pengen lihat ikan gini-gini, apa, akuarium gitu. Kayak ayah aku cuman ini, kamu mau lihat ikan? Ayo, kamu les nyelam, kita ke laut, lihat langsung. Kayak aduh, sebagai anak kecil kan kurang ini ya gitu. Tapi ternyata secara tidak sadar Itu membentuk. jadi lebih cinta sama alam, lebih cinta sama Indonesia gitu. Asik. Malah saya teman-teman semua udah keluar negeri, saya nggak keluar negeri. Terus aku kayak, kenapa sih kita nggak ini, kamu harus melihat Indonesia. Jadi kita tuh selalu dibawanya ke pelosok-pelosok gitu, supaya nanti kalau kamu keluar, kamu nggak kaget, nggak norak gitu, bahwa misalnya kamu ngeliat, aduh nih pulaunya bagus banget, pulau kita juga sangat indah gitu. Jadi palingnya kamu udah punya bekal itu, jadi nanti kalau keluar udah nggak kaget gitu, dan tahu value-nya kita tuh sebenarnya seperti apa gitu. Nah karena dari situ kemudian melihat wastranya, makanannya, alamnya, semuanya, akhirnya pada saat besar saya kepingin, kita membicarakan wastra ya, kepingin pakai kain atau selendang atau baju yang rasa Indonesia, tapi yang kini. Jadi yang memadukan antara yang tradisi dengan yang... Jadi nggak mau juga kan dibilang yang, oh lo dandannya kayak nenek lo atau kayak ibu gitu ya kan. Jadi pengen dengan gaya sekarang, makanya akhirnya saya membuat Sejauh Mata Memandang, membuat motif-motif sendiri dan bercerita tentang alam, tentang makanannya gitu, tentang dongeng-dongengnya gitu, dan itu semuanya jadi sebuah kain, karena kan sebenarnya kain-kain kita dari dulu semua ada ceritanya kan. Asik. Gitu. Nah dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang. Oke, ketika kecil kan dibentuk identitasnya setidaknya dengan keindonesiaan nih. Dalam perjalanan kemudian membangun Sejauh Mata Memandang, sejauh mana, nah sejauh lagi nih, sejauh mana identitas itu tercermin di Sejauh Mata Memandang? Namanya aja udah Sejauh Mata Memandang. Itu bahasa Indonesia yang panjang. Persis. Yang orang-orang selalu bilang, kenapa sih Brandnya namanya panjang banget. Aku bilang kayak banyak banget brand luar negeri yang susah dan panjang, yang kita susah nyebutnya, tapi mereka fine-fine aja. Ya, bertahan aja gitu. Jadi, dan Sejauh Mata Memandang menurut saya kata-kata yang sangat puitis juga, betul. Iya gitu, dan kayaknya sebenarnya itu udah jarang kan gitu, dan kata-kata itu sering sekali keluar kalau saya melihat hutan, melihat laut, melihat pemandangan. Saya selalu bilang kayak, Sejauh Mata Memandang, gila ini hijaunya bagus banget atau birunya bagus banget gitu. Jadi dari pemandangan-pemandangan itu semuanya akhirnya jadilah Sejauh Mata Memandang. Kemudian keindonesiaannya, pakaian yang kita bikin itu timeless. Kapanpun bisa dipakai. Inspirasinya banyak dari pakaian nasional, tapi dibuat dengan lebih nyaman. Jadi dan menurut saya itu tuh udah terbukti bahwa contohnya kebaya. Dari dulu orang pakai kebaya mungkin bekerja di ladang karena apa? Karena untuk melindungi dari sinar matahari. Persis, yang panjang, gitu. ya. Jadi emang sesuai sama iklim tropis kita. Apalagi sekarang makin panas, ya kan. Terus dan kita selalu memilih bahan-bahan yang nyaman, yang sesuai dengan
iklim kita gitu. Terus udah gitu pakai kain sarung, pakai selendang gitu. Tapi dibuat dengan lebih yang sekarang gitu. Dan sebenarnya nih mungkin ini agak keluar dari pertanyaan. Waktu itu saya pergi ke India. Di India itu semua perempuan dari tukang sapu di jalan sampai artis Bollywood dengan bangganya pakai sari gitu. Sementara di Indonesia enggak ya gitu. Padahal sebenarnya kan kebaya tuh bisa menggantikan kemeja, bisa menggantikan cardigan atau outer gitu. Jadi dan nggak harus, ini kan zamannya udah lebih maju ya, nggak harus pakeman satu set dari atas ke bawah juga enggak gitu. Yang penting bisa kita padu-padain sama pakaian yang lebih sekarang lagi relevan ya. Gitu. Gitu. Tapi arah ke situ menurut Mbak Citra berkembang atau tumbuh atau stuck atau malah surut? Berkembang sih. Ya? Kecintaan orang atau anak-anak muda untuk menggunakan wastra dan desain-desain iya gitu, berkembang itu. Karena kan mungkin desain-desain yang kita pakai itu ide-idenya simpel. Contohnya misalnya ada yang motif ayam, itu dari kesukaan kita seneng sama mangkok bakmi, ada gambar ayamnya, itu dari situ. Jadi hal yang sangat dekat keseharian ya. Atau kita juga ada motif timun mas, itu karena itu cerita yang hampir dongeng, semua anak Indonesia gitu. Karena punya. Saya pikir kok ini anak-anak zaman sekarang lebih tahu cerita-cerita dari luar ya gitu. Padahal cerita kita juga bagus-bagus, makanya kita bikin motif inspirasinya dari dongeng timun mas gitu. Jadi anak-anak muda yang memakai itu tidak merasa kuno, terus juga dapat ilmu baru bahwa ternyata kita ada dongeng timun mas. Itu banyak banget tuh waktu bikin itu. Aku baru tahu tuh gitu. Jadi seneng sih prosesnya kita. Jadi sekali jalan belajar. Kayak banyak yang bisa dilakukan ya. Iya, merawat narasi dari dongengnya, merawat desain dari pakaian atau desainnya, sama juga bagaimana membuatnya kan, dan pemilihan Mbak Citra untuk kayak batik. Sekarang selama ini masih batik ya atau tenun juga? Enggak. Jadi dengan berjalannya waktu kita berkembang gitu. Kita ketemu dengan banyak UMKM, kita tuh selalu bekerja nggak pernah sendiri, kita selalu berkolaborasi banyak dengan UMKM, ada pekerja rumahan gitu. Itu membangun ekosistem sirkularnya ya. Gitu. Dan dari situ kita ketemu, misalnya awalnya kita batik gitu, batik tulis dan batik cap. Kemudian kita bertemu juga dengan para pekerja yang bisa bikin cetak saring gitu. Terus mereka juga ayo dong bikin nama kita juga, kenapa enggak gitu. Jadi kita berkembang ke mereka. Memang kita jaga dengan pewarnaannya yang bersertifikat gitu. Memang nilainya jadi lebih tinggi, tapi kita mau pastikan bahwa tidak menyumbang polusi air juga gitu. Kemudian kita juga waktu itu pernah kerjasama dengan pengrajin dari Sumba, kita bikin tenun ikat. Kemudian dengan makin kesini, kita makin belajar lagi bahwa kita sebenarnya nggak mau bilang kita tuh ini mas, kita nggak mau bilang oh kita nih brand yang sustainable. Kita selalu menggunakan kata-kata adalah kita lebih label yang bertanggung jawab, lebih responsible fashion gitu. Karena apa? Karena sustainable tuh nggak ada ya 100% ya gitu. Kalau kita nggak pakai baju mungkin itu sustainable. Karena apapun yang diproduksi itu pasti makanan, produk apa pasti kan ada jejak karbonnya ya gitu. Tapi gimana caranya supaya kita lebih bertanggung jawab gitu. Apa yang bisa kita kasih kembali, apa yang bisa kita jaga, apa yang nggak bisa, kalau nggak bisa gimana, apa kontribusi yang bisa kita lakuin gitu. Jadi banyak PR-nya. Jadi kita baru-baru ini kita bekerja sama dengan beberapa pabrik yang mengumpulkan, yang memproses pakaian-pakaian bekas menjadi barang baru gitu. Jadi kita beberapa tahun lalu bikin program pengumpulan pakaian bekas tidak layak pakai. Kemudian sama mitra kami di Bandung diproses, dicacah. Jadi kita mintanya jadi benang lagi gitu. Setelah itu benangnya kita bawa ke Pekalongan dengan UMKM yang kita kerjasama ditenun lagi jadi kain gitu. Itu yang konsep baur itu ya? Iya. Betul. Kan kalau Mbak Citra di Sejauh Mata Memandang ada baru, daur sama baur. Ini yang terakhir tadi baur.
Iya, benar. Bisa dibedakan nggak ini supaya kita punya bayangan? Oke, kalau baru kan udah pasti kita membuat sesuatu yang kita membuat pakaian yang baru, tapi pemilihan bahannya prosesnya lebih bertanggung jawab. Misalnya kita pakai tencel, linen atau katun, kemudian pewarnaannya juga yang kalau mau buatan yang bersertifikasi atau yang alam. Itu baru. Dan karena kita milihnya bahan-bahan yang bisa hancur pada masa akhirnya, jadi dia bisa memutar lagi kan, gitu. Dia maksudnya dia nggak akan menjadi limbah selamanya. Iya, dia nggak akan jadi sampah abadi seperti polyester karena mengandung plastik. Nah, kalau daur itu adalah dari potongan-potongan perca produksi kita, itu kita bikin lagi jadi produk baru gitu. Itu kayak yang di Artjok itu. Bener. Potongan perca, pesan semua orang yang ada itu daur. Iya, itu gitu. Keren banget. Itu daur. Jadi baju, jadi kain, jadi tas segala macam gitu. Nah, terakhir adalah baur. Baur itu dari program daur ulang, dicacah ulang, jadi benang baru, ditenun, baru jadi pakaian baru. Gitu. Responsible brand atau label kan ini jadi hal yang diperjuangkan. Tapi ada kritik sih sebenarnya yang muncul. Saya tadi barusan ngajar di UMN dan saya coba, menurut saya mahasiswa saya ada 36. Dari 36 itu saya tanya, ada yang tahu Sejauh Mata Memandang? Ada 3 orang dan semuanya perempuan. Dan saya amazed sekarang lihat, ternyata dikenal. Salah satunya menyebut, itu Mbak Citra kan? Ya, langsung dan kritik yang mereka, saya cuma tanya, apa pendapat kalian tentang brand keren? Tapi, nah ini tapinya. Apakah selalu produk yang responsibel atau yang sustain atau yang peduli dengan lingkungan selalu mahal ya? Atau gimana Mbak Citra Pak? Iya, sayangnya juga aku tuh juga cita-citanya kepengennya tuh produk kita bisa dipakai, bisa terjangkau sama semua orang karena apa ya, sesuatu yang lestari itu adalah sebenarnya hak semua orang gitu, bukan hanya tertentu gitu. Cuman memang apa yang kita lakukan ini kan masih sangat independen ya. Jadi belum ada support system yang besar system. Jadi misalnya contohnya kain yang kita pakai gitu, yang prosesnya bertanggung jawab itu pasti lebih panjang, dan costly juga kan? Lebih costnya lebih tinggi gitu. Iya, semuanya. Kemudian warnanya juga udah pasti gitu. Itu pasti prosesnya lebih panjang lagi gitu. Jadi proses manusianya, pembuatannya itu semuanya lebih gitu dibanding produk-produk yang misalnya harganya 100 ribuan gitu. Justru kayak misalnya ada produk yang misalnya kaos gitu 100 ribu, memang harganya sangat terjangkau gitu, tapi ada harga mahal yang kita harus bayar tapi secara tidak langsung, makanya kita kurang berasa ya. Tapi impactnya kayak dia akan menjadi sampah yang abadi, mengotori laut, dimakan ikan, mikroplastik, ikannya kita makan, terus itu kan mengandung karsogenik, kitanya bisa sakit, ada kanker dan segala macam gitu. Dan bisa menjadi lebih konsumtif loh sebenarnya. Karena kan biasanya ya sorry itu sih misalnya barang-barang yang lebih murah kan biasanya nggak nyaman. Dan kalau dipakai dan dia mudah sekali ganti tren gitu sehingga kita punya 5 atau 6 untuk sesuatu yang harusnya kita butuh 1 aja. Bener. Itu yang nggak terjelaskan mungkin ya, sehingga orang ngerasa ini mahal apa sih gitu ya. Tapi emang prosesnya emang panjang. Nah untuk bisa membuat itu menurut Mbak Citra selain tadi support system itu apa yang bisa dilakukan ya supaya tadi lestari kan hak semua orang? Sebenarnya paling penting adalah informasi yang bisa disampaikan oleh banyak pihak, oleh media, oleh label-label ini sendiri, atau oleh orang-orang yang memang sudah lebih melek akan hal ini gitu, bahwa konsumtif itu kan udah bagian dari kita ya manusia. Apalagi kalau lagi sedih, perempuan masih seneng dia aduh pengen belanja gitu. Tapi mungkin belanjanya lebih bertanggung jawab gitu. Ada beberapa hal yang mesti diingat. Misalnya pilihlah produk yang bisa dipakainya panjang gitu, bisa lama, bukan cuma seminggu atau sebulan atau berapa gitu, bisa 10 tahun atau bahkan bisa dikasih sampai ke anak cucunya gitu. Terus kemudian mungkin mulai belajar untuk melihat bahannya tuh terbuat dari apa sih? Gitu. Care dengan itu ya? Iya gitu. Terus udah gitu sebenarnya dari situ tuh juga penting banget kita tahu. Selanjutnya nomor 3 adalah cara merawat. Itu cara merawat tuh penting banget. Kan biasanya
label aku itu juga suka biasanya males sih baca, ya kan, cara mencuci panjang gitu. itu ya. Padahal tuh pengaruh banget. Itu justru bikin Ketahanannya pakaiannya ya. bisa lama lagi, bisa awet gitu. Kemudian jangan langsung dibuang kalau bolong, bisa dijahit, bisa ditambahin patch, bisa disulam, malah bisa ditempelin potongan-potongan kain motif lain gitu. Lebih Terus, baru lagi kan? Iya, punya nyawa baru lah. Bener, atau bisa mungkin dikasih ke temen atau bikin arisan tukeran baju gitu. Dan kalau saya senang pakai kaos, terus gitu kaosnya selalu saya jadiin bantal atau jadi kantong belanja, dipotong tangannya tinggal dijahit jadi kantong belanja gitu. Jadi kalau bisa masa pakai suatu produk itu lebih dipanjang. jauh ya, Pak. Tadi kan ada orang yang punya concern lalu dia bercerita atau memberikan penjelasan ya. Kalau dari sisi sejauh mata memandang untuk membuat orang yakin bahwa dia mengeluarkan uang tertentu untuk barang yang bertanggung jawab, itu apa yang dilakukan Mbak Citra? Sebenarnya orang itu kan sekarang udah sangat lebih aware ya tentang isu krisis iklim, tentang kenapa sih lagi sekarang ini ya. Iya, harus peduli sama barang yang dia beli gitu. Nah, jadi informasi itu mesti kita sampaikan di sosial media, di pameran, kita sering bikin pameran juga, kemudian di produknya pada saat dibeli gitu, di websitenya juga gitu. Jadi itu kalau disampaikan orang jadi lebih paham dan lebih istilahnya gini, kayak nggak terlalu merasa berdosa kalau beli. Karena ada nilai yang diperjuangkan. Karena ada nilai yang diperjuangkan. Ada hal yang mau disupport gitu, ya. Iya, dari bener. uang yang dia berikan atau dibelanjakan gitu ya. Pernah dapat respon pasti ya Mbak Citra soal harga dan sebagainya. Respon Mbak Citra apa terkait dengan kok mahal banget sih barang begini? Nah, barang begini itu kan meremehkan sekali. Benar-benar. Gimana responnya Mas? Lumayan sering sih kita, kalau saya pribadi sih yang cool aja tuh. Bilang, iya sih. Kalau saya orangnya lebih santai aja. Kita menjelaskan aja. Iya, soalnya ini prosesnya tuh panjang, pemilihan bahannya, kemudian warnanya gitu. Kemudian pembungkusan juga, packagingnya kita dipilih sekali gitu, tidak menggunakan benda sekali pakai gitu. Jadi banyak banget yang kita pikirin gitu. Dan sebenarnya kan kalau masyarakat itu punya banyak pilihan ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak cocok sama kita, ya nggak apa-apa juga. Banyak sekali produk lain yang mereka bisa pakai dan tidak memaksa juga. Kalau kalian punya value yang sama, please come. Tapi kalau enggak ya ada pilihan yang lain ya. Benar. Nah, ini kan bagaimanapun ini model kontennya adalah kain, cerita rakyat Indonesia, tapi ada model bisnisnya juga kan. Nah, untuk bisa bisnisnya sendiri sustain, Mbak Citra melakukannya dengan apa? Jadi sebenarnya dunia digital tuh bagus sekali gitu. Maksudnya sangat menguntungkan ya. Ada efek positif untuk efek positifnya nih kita ambil gitu. Jadi dengan dunia digital itu kita bisa menyampaikan misalnya koleksi apa yang kita bikin, terinspirasinya dari apa. Kemudian kita juga ada program penanaman pohon gitu. Kemudian kalau dari sisi bisnisnya, kita tuh selalu ngitung mundurnya cukup panjang. Ngitung mundur? Karena kan proses produksi kita itu lumayan ada unsur manusianya, ada unsur alam. Sekarang nih lagi musim hujan terus, keringnya lama gitu. Jadi semua tertunda gitu. Jadi kalau plannya udah mundurnya cukup jauh, kita cukup bisa sustain secara bisnis gitu. Kemudian kita juga sangat menjaga visual. Saya seneng banget visual. Saya seneng gambar yang bagus. Orangnya visual nih kayak. Iya, jadi kalau dapat laporan tulisan atau angka tuh kayak pusing gitu ya. Boleh nggak pakai foto-foto gitu. Jadi saya sangat visual. Jadi visualnya tuh kita sangat jaga. Dengan itu juga orang juga lebih tertarik. Kemudian kita juga dalam berkolaborasi, kita juga sangat memilih. Mempertimbangkan ya. Iya, gitu. Kita sangat mempertimbangkan misalnya apakah perusahaan ini mau juga ikutan untuk mendukung program yang kita kerjakan gitu. Misalnya kita ada program penanaman pohon. Setiap pembelian produk kita menanam pohon di Taman Nasional Leuser. Di area di situ gitu. Dengan
Yayasan HK. Nah itu jadi kayak kita selalu mengajak gitu. Jadi ada banyak hal yang kita jaga secara branding, secara image. Jadi dengan sendirinya apa ya, orang cinta sama kita produk gitu kita. dengan produk kita, produk yang istilahnya gini, aku mau nabung untuk nanti lulusan, untuk nanti nikah. Jadi sesuatu yang diingini gitu, atau aku ingin pakai juga karena si ini yang pinter, bukan hanya cantik, punya nilai yang lebih gitu, juga pengen gitu. Jadi kita ada membentuk itu dan itu sangat menolong dari sisi bisnisnya juga gitu. Agak sesuatu yang baru ya, model bisnis yang nggak umum. Kalau umum kan ya costnya berapa, jual berapa, ambil marginnya. Ini kan ngitung jauh ke belakang, lalu membangun komunitas, kayak di vendor-vendornya. Benar, karena saat pandemi kita belajar banyak sekali dan kita menyadari bahwa business as usual tuh udah nggak bisa. Gitu. Jadi as usual yang Mbak Citra maksudkan. Business as usual yang tadi itu. Cost, produksi, jual, margin. Itu udah nggak. Betul, nggak bisa. Jadi kayak kalau dari bisnis kita tuh misalnya nih pada umumnya kan linear. Ya, linear. Desain, produksi, pakai, buang. Itu udah nggak bisa. Harus sirkular. Jadi kita mempelajari namanya circularity, di mana produk yang kita bikin itu dia pada saat tidak mau dipakai lagi bisa jadi apa? Apakah bisa dipurpose untuk jadi benda lain, atau dia bisa hancur dengan sendirinya dan menghindari jadi sampah abadi gitu. Jadi itu kita mempelajari lagi. Memang tidak mudah. Persis. Ya. Lebih panjang lagi, tapi rasanya kita semua harus berpikir seperti itu, circular economy, circular fashion gitu. Karena sekarang nih kita udah hidup bukan di era yang seperti kita dulu masih kecil, yang semua alam masih iya, makan ikan nggak usah takut ada mikroplastik nggak gitu, ya kan? Ikannya nggak mati 7 kali. Betul gitu. Kita nih mewariskan bumi yang seperti apa nih ke anak cucu kita. Dan upaya untuk membangun itu kan kayak community kan jadinya kan, atau istilahnya apa, pejuang-pejuang yang punya visi yang sama. Itu cukup besar nggak jumlahnya untuk mensupport atau mendukung model-model bisnis kayak Mbak Citra punya ini? Sebenarnya banyak kok. Itu kan kayak niche market sebenarnya. Iya, kita niche market, cuman kita tuh memang beruntung sekali kita didukung sama banyak sekali pihak. Baik itu dari pertokoan, baik itu dari individu atau perusahaan. Mungkin apa yang kita suarakan mereka juga menganggapnya cukup bagus impact-nya dengan mereka. Jadi kita tuh didukung banyak banget Mas gitu. Jadi dia ngeliat impact dari brand ini ya. Iya. Gitu. Jadi buat mereka mungkin juga ini kendaraan nih buat supaya lebih bagus, tapi di lain pihak kita juga pilih-pilih mana nih yang beneran mau, bukan hanya pencitraan aja gitu. Tapi sungguh-sungguh melakukan. Iya gitu. Jadi kita sama-sama gitu. Dalam rangka untuk membuat tadi community-nya atau para pendukungnya punya pemahaman yang sama, itu kan nggak bisa serta-merta jadi. Ada fase di mana Mbak Citra kayak jadi susah banget sih memahami ini, dan kayak kemudian kayaknya jalan ini keliru deh, atau justru sebaliknya gimana? Jadi 2019 tuh saya baca berita yang tentang ikan paus isinya plastik semua. Gitu. Yang itu impactnya gede banget sih. Di terus Kompas juga. Saya kalau baca berita tuh senengnya baca komen-komentar orang. Pengen lihat ya. Iya, pengen tahu efeknya tuh apa gitu. Dan di situ banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa sampah plastik itu tidak bisa hancur gitu. Dan kita semua ya gitu. Memproduksi itu. Iya. Nah, kemudian dari situ jadi saya belajar lebih banyak lagi tuh, saya pengen tahu gitu. Kemudian akhirnya saya baca buku dari namanya Extinction Rebellion. Mereka ada bukunya, saya baca. Terus saya di situ ditulis, kalau kita udah tahu tentang isu ini, kita harus membagikan awareness-nya ke yang lain. Mau teman kita cuma 3.000, harus mau cuma ke orang rumah atau ke tetangga gitu. Sebarkan. Jadi setiap kali saya merasa
aduh capek ya, kayaknya kita nggak ada efeknya deh gini-gini gitu, tapi aku selalu inget itu gitu. Extinction Rebellion Iya itu. gitu, kayak enggak, kita harus terus menyuarakan. Mungkin apa yang kita lakukan nggak ada efeknya buat Hari bumi, ini. tapi bukan berarti kita harus diam aja gitu. Jadi istilahnya nanti kalau anakku suatu hari nanya, ibu tahu nggak sih kita tuh dunia mau gini, dulu tahu nggak sih, dan melakukan sesuatu nggak? Paling nggak kita bilang itu. iya, kita tuh bikin program pengumpulan sampah ini gini gitu loh. Jadi kayak meskipun hal yang sangat kecil, mau cuman bawa kantong belanja sendiri, mau bawa botol minum gitu, itu hal-hal kecil yang kita wajib melakukan. Mungkin tidak akan merubah dunia, tapi bukan berarti kita hanya diam aja. Do something untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya. Iya. Itu kekuatan Mbak Citra ya yang membuat ngerasa kayak konsisten di situ. Kalau setiap kali kayak udah mau nyerah gitu, kayak lihat lagi. Iya ya nggak bisa nih, kita harus, karena kan isu ini belum terlalu umum ya sebenarnya. Jadi orang udah tahu, tapi karena kita negara ketiga, ekonomi masih nomor satu problem yang paling besar. Jadi mungkin orang juga nggak inget ya ke arah situ. Jadi kita penting banget untuk ngingetin hal ini gitu. Pas saya bikin pertama kali pameran 2019 tentang laut kita, membicarakan tentang sampah, benda-benda sekali pakai yang masuk ke laut gitu. Itu kita kerjasama dengan banyak pihak, dengan IDDKP, kemudian Tiza Marifa, terus kemudian dengan Pandu Laut, dengan Divers Clean Action. Saya belajar banyak sama mereka dari Ekoton ID yang Surabaya gitu. Itu sejak itu saya merasa kita nggak boleh berhenti di sini. Dan itu semua orang pada bilang, kita kan label baju, kita ngapain nih ngomongin sampah, nggak ada hubungannya. Ini yang mau saya tanya berikutnya sebenarnya. Iya bener, semuanya tuh kayak di kantor kayak gitu ya, apaan sih nih gitu kan. Dia bilang nggak bisa, ini isu yang aku lagi baru baca buku tuh, jadi kayak wah semangat gitu. Nggak bisa nih, isu yang harus kita suarakan. Memang kita sosial medianya, mungkin orang-orang yang follow kita mungkin follownya label fashion, mereka mungkin nggak follow topik-topik yang membicarakan hal ini gitu. Jadi kita justru harus pakai platform kita untuk membicarakan ini. Jadi kita bikin pameran yang namanya Laut Kita. Kita bikin motif judulnya Laut Kita. Motifnya kayak ombak laut, pasir gitu-gitu. Kemudian tapi pamerannya sangat mengagetkan. Jadi nggak ngomongin keindahannya, nggak ngomongin baju. Pamerannya itu kita nulis fakta-fakta, ada berapa plastik yang keluar setiap harinya, tulisan ngomongin sampah. Terus kita juga bekerja sama dengan Ekoton, dikirimin sampah import. Saya juga baru tahu dari situ bahwa kita mengimpor, dikirim kita waktu itu pameran di Jakarta. Terus kita bikin satu ruangan yang kalau laut tahun 2050 itu seperti apa? Lebih banyak, iya, lebih banyak ikan, plastik daripada ikan gitu. Terus itu orang semua kayak ada yang nangis, ada yang anak kecil khususnya pada tanya, mau papa jadi nanti laut kita seperti ini nanti gitu. Jadi kayak menyadarkan orang-orang tentang apa yang akan terjadi di depan ya, gitu. Dengan data yang kita miliki sekarang. Benar. Itu kan dari brand pakaian atau fashion tiba-tiba mengurusi sesuatu yang mungkin jauh dari pakaian itu. Betul Mas, kita dibilang dari tukang kain, kayaknya dibilang jadi tukang sampah. Karena kalau orang ada ngeposting ketemu sampah di laut atau ketemu sampah di mana, kita di-tag juga. Jadi kita tukang sampah. Itu keuntungan atau kerugian? Keuntungan, berarti apa yang kita sampaikan pesannya sampai. Iya, pesannya sampai. Dan mungkin banyak sekali yang senang juga, banyak sekali yang kayak aku tuh ngerti soal khususnya pakaian ya, bahwa pakaian itu juga salah satu penyumbang polusi, dan bahwa beberapa bahan yang mengandung polyester itu ada plastiknya, itu banyak sekali yang kita baru tahu gitu. Dan meskipun mungkin dia belum bisa untuk beli yang bukan polyester, tapi paling nggak dia mulai punya kesadaran. Iya, dan mungkin masa pakainya dipanjangin lagi, nggak cepet-cepet dibuang, seperti itu sih. Extinction Rebellion tadi itu juga yang membuat Mbak Citra punya kekuatan terus ya. Benar. Kalau kita punya keprihatinan gitu ya,
kan pengennya emang keprihatinan itu menjadi keprihatinan bersama. Nah menurut Mbak Citra di Indonesia keprihatinan ini meluas cukup masif atau ya meluas tapi kok gitu-gitu aja, atau pengalaman selama ini gimana? Sebenarnya kalau yang muda-muda, kaum muda sih saya cukup angkat topi ya. Mereka sangat paham, mungkin karena ada dunia digital juga ya. Jadi dengan sosial media mereka sangat lebih pinter dibandingin yang udah lebih tua kita. Ya. Iya, generasi kita. Gitu. Jadi generasi kayak iya, jadi senang sekali gitu. Justru yang muda-muda yang harapan generasi mendatang, iya itu betul gitu. Mungkin mereka juga bingung ya mesti apa, tapi mereka udah tinggi kok concernnya tentang hal ini. Dan yang penting kan nomor satu dia punya kesadaran ya gitu. Mau itu lupa-lupa nggak apa-apa, itu namanya manusia. Tapi paling nggak dia tahu. Dan saat dia ingat dia bisa melakukan sesuatu gitu. Mungkin ketika dia mampu dia akan melakukan sesuatu. Mungkin tidak sempurna, di dunia ini nggak ada yang sempurna gitu. Tapi diperluin untuk sebanyak-banyaknya orang dengan tidak sempurna menyadari hal ini dan melakukan hal yang kecil dibanding cuma ada 10 orang yang benar-benar hardcore, benar-benar peduli gitu. Dan anak-anak muda itu cermin dari customer atau pelanggan atau pendukungnya Sejauh Mata Memandang. Iya benar. Kita beruntung sekali karena kita marketnya ternyata cukup luas. Asli. Dari 18 sampai 24 itu kita cukup tinggi. Kemudian dari 24 sampai 35 juga tinggi. Gitu. Mirip sih sama audiensnya Kompas.com. Kita paling besar di 18-24, kedua 25. Itu saya nggak nyangka tuh, saya pikir lebih dewasa gitu ya. Ternyata enggak, ternyata iya. Ternyata yang muda lebih melek digital juga ya. Itu yang memberikan harapan sih ya. Setidaknya kesadaran ini dibangun dari mereka yang masih belia ya. Benar. Sehingga kalau itu mereka mau melakukan tindakan atau membuat keputusan ketika dia punya daya beli itu lebih bertanggung jawab tadi sebetulnya. Iya, betul. Tadi soal Mbak Citra menyebut lebih visual, itu saya baru connect. Oh, kenapa namanya Sejauh Mata Memandang? Karena mata yang jadi pijakan, bukan sejauh pikiran apa gitu. Bener, iya. Dan saya nggak pinter ngomong nih, ini deg-degan nih ngobrol sama Mas Wisnu. Saya lebih visual, makanya kenapa kita selalu bikin pameran. Awalnya dulu kita bikin pameran tentang koleksi kita, jadi kita dulu bikin pameran tentang Timun Mas. Gitu. Kita bikinin animasinya dengan gambar yang lebih, anak sekarang kan lebih ini ya, lebih dapat banyak gambar-gambar yang indah dari mana-mana. Jadi kita perlu bikin sesuatu yang juga menarik buat mereka gitu. Nah, tapi sejak 2019 itu pamerannya kita udah lebih tentang kepedulian kita sama bumi sih gitu. Nah, dan kalau di pameran kan aku nggak usah ngomong ya. Jadi orang bisa datang, bisa interpretasi sendiri, menikmati. Dan krisis iklim itu kan isu yang sebenarnya cukup berat atau negatif. Nah, kita bikin dengan pameran menjadi sebuah narasi yang positif, yang menyenangkan, dan rasanya nggak seperti lagi dikasih edukasi. Nggak diindoktrinasi. Nggak, iya gitu. Dia tetap seneng, dia bisa belajar cinta, cinta lingkungan, gini-gini. Dengan pameran. Dan saya ingat banget tahun lalu ya di Artjok buat pameran yang sangat masif, dan saya habiskan waktu mungkin hampir 1 jam kali cuman bolak-balik di situ sampai kemudian nulis dan terakhir nempel di situ. Iya. Pesan disampaikan secara visual, nggak mendoktrinasi dan membuat orang ngerasa oke, mulai hari ini gue sadar. Soal tindakannya ya kembali ke masing-masing. Bener-bener itu banyak yang kan itu ruangannya muter gitu kan, harus keluar gitu ya. Banyak yang aku nggak mau jadi spesies penyebab kepunahan, jadi keluarnya maunya dari sini. Dan terakhir ada cermin itu kan? Iya, dan jadi kita kan lihat sendiri. Betul. Nah, di ending baru kita sebut apa insight yang kita dapat atau mau menulis apa. Saya lama di situ, karena saya orangnya suka dengan teks. Ya mungkin karena kerja jurnalistik yang lihat tulisan orang-orang, sisi bentuk tulisannya udah menarik buat saya. Bener. Kedua pesannya sendiri. Betul. Lalu kemudian pilihan warna, kenapa dia milih warna ini untuk pesan ini? Saya lama di situ sampai orang-orang ngeliatin. Tapi itu kekuatan itu visual. Gemes sih. Iya, saya sangat visual, makanya cukup pemilihan dari sosial media kita kan juga terlihat ya gimana kita caranya menaruh
menaruh foto, menaruh produk, gitu-gitu semuanya dipikirin. Lalu untuk membangun brand yang tadi responsible label gitu, Mbak Citra itu secara sadar menyiapkannya atau dalam perjalanan menemukan itu? Dalam perjalanan menemukan itu. Iya, tadinya gitu. Emang belum sebagai. Tadinya nggak aware juga, karena kan tapi kan karena kita awalnya menggunakan batik, gitu. Itu kan sesuatu yang dalam prosesnya, dalam pemilihan bahannya, ya, udah dari awal udah cukup baik. Kita tidak menggunakan polyester, gitu. Terus segitu pewarnaannya juga udah dipikirin, gitu. Jadi secara tidak sengaja kita lumayan udah cukup ada di situ gitu. Tinggal kedepannya kita ngebetulin ya gitu. Jadi kedepannya kita belajar, oh ternyata misalnya ada beberapa UMKM yang kita kerjasama belum bisa dapat warna yang bersertifikat. Gimana caranya sistem pengairannya kita support yang memang ada sistem pengairan IPAL. Jadi dia menyaring semua racun biologis dan kimia supaya nanti kalau Mas masuk air udah nggak mencemari lagi. Iya gitu. Jadi akhirnya kita belajar banyak. Sejujurnya Mas makin tahu makin pusing. Itu benar kalau itu. Gila ya. Oke, orang cenderung gue nggak mau tahu lah. Iya benar. Dia mudah tidur soalnya. Betul. Semakin tahu semakin pusing. Dan harus apalagi punya referensi tadi tuh Extinction Rebellion. Ya, jadi setiap kali itu mesti inget itu. Terus tapi memang nggak bisa sih, emang harus kita melakukan yang seperti ini. Ya tadi balik lagi business as usual tuh nggak bisa gitu. Lagi, kita harus lebih sirkular, kita harus lebih responsible gitu, dan kita juga menjalankan slow fashion istilahnya. Jadi memperhatikan semuanya, dari manusianya yang mengerjakan, dari kainnya, dan masih banyak lagi. Nah, ketemu akhirnya dalam perjalanan soal label yang responsibel, lalu kemudian ngerasa kayaknya slow fashion jadi pilihan. Itu nggak bertentangan dengan model bisnis dari, kan sebenarnya kalau bisnis umumnya kan ya kapitalisasi. Slow fashion kan mengajak orang nggak konsumtif. Itu gimana men-solve itu? Nggak apa-apa. Itu menurut aku penting sekali dan bisa. Jadi kita malah, saya selalu bilang ya kalau diajak ngobicara gitu, aku selalu bilang pokoknya kalau beli baju nggak usah banyak-banyak, punya beberapa aja, kemudian itu bisa dipakai di segala acara gitu. Tapi mungkin karena apa ya, customer kita nyebutnya sahabat sejauh gitu. Mereka tuh sangat mendukung kita, sangat cinta sama kita, mereka banyak kasih masukan, mereka sangat mendukung gitu. Jadi kita bersyukur sekali sih dengan hal itu gitu. Jadi dan apa ya, justru kayaknya karena message-nya gitu, orang nangkepnya juga malah berbeda gitu. Mereka malah pingin mensupport gitu. Kalau untuk terjemahan dari slow fashion ini, untuk desain berapa sering Sejauh Mata Memandang membuat dan merilis produk? Setiap tahun kita biasanya membuat satu motif. Satu motif, tapi nanti warnanya bisa berbeda-beda. Terus kadang-kadang ada turunan anaknya. Kayak kita nih baru tahun ini kita ngeluarin koleksi namanya kudapan. Karena saya kurang pinter makan besar. Pinternya makan ngemil. Terus aku senang sekali sama jajanan Indonesia gitu. Nah, yang pertama ini kita inspirasinya dari onde-onde sama kue lapis. Onde-onde? Iya, kan lucu ya gitu. Jadi warnanya semuanya lebih pastel. Onde-onde ada yang warna-warni kan gitu. Nah, itu pertamanya misalnya kita bikinnya warna pastel. Nanti mungkin pertengahan tahun ganti warna. Mungkin ada hitam, ada satu biru. Tapi kemudian di turunannya. Jadi riset soal onde-onde juga dong? Iya, aku sih sesimpel research makannya ya. Tahu nggak onde-onde yang wijennya ganjil tuh lebih enak? Oh ya? Enggak, itu bercanda. Oke, aku hitung ya nanti ya. Iya bener juga. Iya gitu, jadi iya kita cuma sekali. Tapi itu warnanya mungkin berbeda, atau mungkin nanti ada turunan anaknya. Misalnya nanti tiba-tiba ada kue lupis masuk gitu. Dan satu yang saya tadi ngobrol dengan Mbak Citra soal teman saya yang pakai scarf yang kayak jadi ikonik ternyata. Iya. Peran entah influencer atau peran tokoh-tokoh yang punya keresahan yang sama untuk menggunakan produk ini, sejauh mana ini bisa membuat ide atau narasi besar dari concern Sejauh Mata Memandang ini tersebar?
Itu bagus sekali ya, kita mulai bekerja sama tuh dengan tokoh-tokoh ini lebih sering sejak bikin pameran laut kita. Jadi di laut kita ajak mereka untuk berbicara tentang laut, tentang ada sampah mikroplastik tuh apa gitu. Dan banyak dari teman-teman yang kita ajak malah baru tahu juga. Jadi mereka malah, wah iya aku juga pengen belajar dong dan pengen lebih tahu ada lebih. minat yang iya mereka gitu. Jadi tunjukkan ya. bener gitu. Jadi dan kita bekerja sama memang dengan tokoh-tokoh yang menurut kita memang punya concern yang sama, memang peduli, memang senang dengan narasi yang positif, kemudian apa ya, punya visi-visi yang baik gitu, karena kita senangnya gitu, oke kita ngomongin hal-hal yang positif aja. Dunia ini udah penuh dengan negatif, kita nggak usah ikutan menambahkan. Justru kita bikin isu yang negatif ini jadi sesuatu yang positif. Jadi kita memilih teman-teman tokoh yang memang mereka dalam berkarya juga bagus, dan itu memang sangat berpengaruh sih, gitu ternyata gitu. Sebenarnya kita mengajak benar-benar karena ingin menyampaikan isu ini gitu, tapi ternyata sangat luas dan orang-orang senang banget. Tadi Mas Wisnu ngomongin tentang si scarf ayam itu. Iya, dipakai oleh Cinta. Iya, itu juga waktu itu saya menjadi waktu itu saya bekerja di film itu gitu. Saya jadi di film ADC 2 itu saya bekerja untuk film itu, untuk bagian busana. Kemudian waktu itu sutradaranya Mas Riri, dia sederhana, Cinta harus jalan seharian di Jogja, tapi mungkin agak dingin, tapi kan nggak mungkin pakai jaket ya, karena kok dia kayaknya udah tahu, iya gitu. Jadi saya pikir dia bawa scarf aja gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat sederhana. Ternyata setelah itu orang-orang mencari dan saya mau pakai scarf yang dipakai Cinta supaya rasanya seperti jalan-jalan sama Rangga. Jadi kayak wow, impactnya seperti itu ya. Dan nggak terduga sama sekali, dan nggak by design itu kan. Dan enggak gitu, dan ternyata memang ayam itu orang Indonesia sangat seneng ya gitu. Jadi apapun kalau ada ayamnya kayaknya mereka pasti suka gitu. Akhirnya dia menjadi semacam maskotnya kita juga gitu, si ayam. Kayak logonya Sejauh Mata Memandang itu kan ayam. Iya, ada di mana-mana, iya. Jadi faktor orang yang dipilih sebagai kayak influencer itu adalah orang-orang yang memang punya value dan punya keprihatinan yang sama ya. Iya. Nggak sembarang juga artinya. Iya. Agak picky juga untuk ini ya. Iya, lumayan. Tapi itu memang demi sebuah usaha merawat sesuatu ya. Takutnya kan yang dipakai cuman permukaannya aja, dalam perilaku hariannya malah berbeda dan bisa memukul balik. Benar, kita kan nggak mau itu cuman pencitraan ya. Mungkin dia bisa tetap belajar dan ya lupa-lupa juga nggak apa-apa, tapi palingnya dia udah sadar akan hal itu. Nah, untuk Sejauh Mata Memandang kalau lihat ekosistemnya, saya lihat kan cukup ideal ya. Ideal dalam arti Mbak Citranya punya jaringan yang cukup luas dan punya keterlibatan di banyak kegiatan yang kemudian kegiatan itu mensupport juga. Nah, banyak rintisan kan yang tidak seberuntung itu ya. Nah, untuk membuat apa yang dilakukan oleh Sejauh Mata Memandang ini juga bisa tumbuh di tempat yang lain. Ini kan harus ada support sistemnya ya. Iya, terima kasih loh Mas Wisnu. Kita juga masih jauh dari sempurna, masih proses tapi belajar. Tapi setidaknya orang melihat ini sebenarnya. Iya, setiap hari kita belajar. Dan balik lagi tadi, nggak pintar-pintar. Kalau saya pribadi, kebetulan, kalau saya mau membuat sesuatu, saya tuh perlu cukup pede gitu. Jadi sebelum saya membuat ini, yakin dulu. Ya, saya mesti punya pegangan, udah punya ilmu sedikit lah gitu. Jadi sebelum saya membuat ini, saya bekerja dulu selama 6 tahun di sebuah perusahaan retail untuk mempelajari customer itu seperti apa, administrasi itu seperti apa. Bikin baju mungkin semua orang bisa tapi kan ngejalanin bisnisnya ya gitu. Jadi administrasi kayak apa, terus kayak bikin planning tuh kayak gimana gitu, packaging itu seperti apa, terus ya di toko itu seperti apa, visualnya seperti apa, VM segala macam gitu. Karena saya
Terus kemudian kan saya juga sebelum itu udah belajar sebagai, saya bekerja sebagai fashion stylist, costume designer gitu. Jadi itu kan sebenarnya ada benang merah yang panjang dipelajarinya panjang nggak gitu. ujuk-ujuk jadi begini. Iya gitu. Jadi kayak orang-orang kayak kenapa sih nggak bikinnya dari dulu gitu? Nggak, karena harus ngumpulin Proses ilmu dulu itu. gitu. Karena dengan jadi fashion stylist saya juga belajar orang itu bentuk tubuhnya seperti apa, beda-beda gitu. Bajunya Dan kayak apa yang cocok. bagaimana buat film juga sama kayak gitu kan. Gimana caranya bikin setiap individu yang pakai baju kita terlihat baik gitu, terlihat bagus gitu, terlihat nyaman gitu. Saya ini bukan pengikut beauty is pain. Apa itu? Saya harus beauty is pain tuh maksudnya meskipun menderita mesti. Oh, dia harus melakukan itu tapi demi sebuah penampilan. gitu saya enggak, saya harus nyaman. Oh, beauty is pain. Oke, saya nangkap. Saya harus nyaman, nggak perlu tahan-tahan perut. Pokoknya baju yang dipakai tuh harus nyaman gitu. Itu nomor satu. Jadi saya belajar banyak sekali gitu setelah rasanya cukup punya beberapa pengetahuan dalam perjalanan bikin. Kemudian ketemu ya. Gitu. Ada satu concern sebenarnya untuk membangun sebuah support system ya. Tahun 2018 itu saya pergi ke Inggris, ke London, belajar soal entrepreneurship, social entrepreneurship. Ada satu yang menurut saya bagus tapi emang nggak mudah. Jadi mereka ada komunitas sama kayak ya sebut misalnya Sejauh Mata Memandang atau brand A, brand C yang lain yang punya concern yang sama. Mereka terkumpul, terhubung dan saling support dengan cara mereka ada label by social. Jadi mereka misalnya ada kebutuhan baju atau kebutuhan pangan atau kebutuhan bacaan. Jadi semua brand yang memberi label dia sosial, dia jadi tempat pertama untuk community atau apa sebutnya sahabat atau pendukung dari sebuah brand itu memilih itu, dan itu ternyata berdampak juga. Nah kalau di Indonesia itu kira-kira bisa mewujud nggak Mbak? Atau jangan-jangan Mbak Citra udah melakukan itu, saya aja nggak tahu ya. Enggak, jadi bisa banget gitu. Saya tuh dari dulu kepingin banget seperti itu. Jadi kita misalnya mengkurasi brand-brand atau label-label yang bagus, terus kita dukung. Iya, kita melakukannya pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Jadi misalnya contohnya kita setiap tahun tuh kita ada kolaborasi dengan misalnya mereka bisa bikin tas yang baik, cuman kita kasih desainnya sendiri gitu. Jadi dengan itu orang juga tahu brand ini apa dan mereka juga bisa langsung gitu. Nah kalau kita bikin spesial gitu, jadi itu penting banget sih. Maksudnya kayak ini kan isu yang kita ngomongin responsible ya, bukan isu yang bisa dilakukan sendiri. Harus bersama-sama. Rame-rame aja belum tentu berhasil. Bener gitu, bergandengan dari lintas pekerjaan ya, dari media, dari individu, dari tokoh-tokoh yang mempunyai pikiran yang sama gitu. Jadi ini tuh harus dilakukan bersama-sama gitu, dan pelan-pelan mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi. Pelan-pelannya itu kalau Mbak Citra menyebut ukurannya apa ya? Kadang-kadang kan kita nggak sabaran tuh ya. Iya. Wah ini kok nggak jalan. Enggak, bisa kok. Bisa ya. Justru kalau kita kan sekarang hidup di dunia yang semuanya serba tergesa-gesa. Fast fashion, fast food gitu. Jadi justru slow living, slow food, slow fashion itu kan banyak ya sekarang. Dan itu sebenarnya dari dulu kita Indonesia udah keseharian melakukan gitu. Tapi karena kita mau lebih cepat, nggak sabaran, jadi maunya itu agak terlupakan kan. Tapi kalau kita kembali ke daerah-daerah itu kita belajar lagi. Iya, jadi makanya saya senang sekali kerjasama dengan UMKM itu, karena kayak diingetin untuk belajar sabar lagi gitu kan. Kayak duduk, aduh gimana kering-kering, iya Mbak soalnya masih hujan, tunggu ya gitu. Oke, atau orangnya lagi mau ngopi dulu atau apa, iya gitu. Jadi kayak jadi kita diingetin sih. Saya tuh belajar banyak sekali sih. Makanya Mbak Citra juga nariknya agak panjang ke belakang supaya menjadi sebuah produk yang enggak juga kan pasti ada komitmen dengan pihak lain juga kan. Betul. Kalau waktunya sudah dipegang dan itu nggak dipenuhi kan ada kekecewaan atau kegagalan di produk itu. Iya betul. Yang penting tuh perencanaan yang baik, kemudian research. Kalau sesuatu, menurut saya pribadi, kalau kita melakukan sesuatu dengan research yang panjang, itu hasilnya akan lebih impactful dan akan lebih panjang, lebih dalam dibandingkan sesuatu yang reaktif gitu ya. Iya, yang terlalu cepat itu hanya permukaan.
kemudian apa ya, menghargai proses ya. Menghargai proses, dan kalau melakukan kesalahan itu nggak apa-apa, justru dari kesalahan kita bisa belajar ya. Habiskan stok salahmu kata orang-orang. Iya, puas-puasin salah. Justru masih muda, berbuatlah kesalahan sebanyak-banyaknya supaya bisa belajar dari situ. Dan tidak ada yang cara yang ini yang paling benar, cara ini yang salah, nggak ada. Semuanya asal tujuannya untuk bumi yang lebih baik itu baik. Nah, untuk kan sekarang jadi isu yang sangat serius di dunia ya, SDGs ya. Bagaimana kelestarian, sustainability itu bahkan sampai diturunkan menjadi 17 pilar tuh, banyak banget. Iya. Dan ada juga concern dari banyak pihak negara juga sebenarnya melakukan upaya untuk mencapai target itu terwujud di 2030. Nah, Mbak Citra sendiri melihat apa yang di industri ini ya, di pakaian, sampai Mbak Citra kan mendeklar bahwa ini slow fashion, circular economy. Sebenarnya apa yang Mbak Citra cemaskan terkait dengan fast fashion atau ekonomi yang eksploitatif itu? Sebenarnya yang hal paling sederhana yang saya cemaskan adalah bumi apa yang mau kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Sebenarnya itu sih. Kemudian kan ada itu Mas, ada world clock. World clock itu dia 2050 udah berhenti kan. Maksudnya kalau kita tidak melakukan apapun, setelah 2050 dunia akan turun gitu. Jadi kemarin di kantor kita lagi mau bikin, kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lestari. Kita mau belajar banyak dengan mereka. Kemudian mereka tanya, jadi sejauh ini rencana jangka panjangnya tuh sampai kapan? Memang saya ngikutin world clock aja sampai 2050. Seperti itu gitu, karena kita dulu kan masih kecil enak sekali ya gitu. Terus nanti sekarang aja air udah mulai habis, udara kita udah tahu lah ya gimana gitu. Jadi kita sih enak ya, mungkin udah nggak ada gitu. Tapi anak cucu kita kan rasanya egois ya kalau kita nggak mikirin mereka gitu. Jadi bayangan soal world clock itu yang membuat kayak ini alerting sistem untuk kita melakukan sesuatu di hari ini ya. Betul. Untuk ke depannya. Ya. Apa yang bisa kita lakuin mungkin jauh dari sempurna, tapi kita harus lakuin gitu. Mungkin apa yang kita lakuin juga bukan solusi yang terbaik, tapi harus kita lakukan karena sudah terlalu banyak yang rusak. Nah, upaya tadi kan yang buku yang Mbak Citra sebut soal Extinction Rebellion itu kan, pernah nggak suatu saat menyampaikan kegelisahan dan orang yang disampaikan itu juga nggak peduli, dan reaksinya Mbak Citra gimana? Nggak apa-apa, kan setiap orang punya punya informasi yang berbeda, punya background yang berbeda iya juga. Gitu, punya masalah yang berbeda gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan krisis iklim atau mungkin tidak percaya sama krisis iklim, saya diam aja gitu. Nggak apa-apa kok, itu kan hak semua orang ya, dia mau berpikir seperti apa gitu. Kalau memang orang yang tertarik untuk lebih banyak tahu, kita berbagi cerita gitu. Tapi kalau memang orangnya nggak apa-apa, itu haknya dia kok. Kita nggak perlu memaksakan ya. Iya. Ya itu proses yang menguji kesabaran kita juga sebenarnya. Oh iya, benar-benar. Tapi nggak apa sih, saya tuh justru kalau ketemu orang-orang tuh saya justru lebih belajar lagi ya tentang karakter manusia. Itu kan menarik banget ya, nggak ada yang sama. Unik ya. Gitu, unik banget gitu. Jadi saya selalu bilang kayaknya saya lebih pinter main sama anjing sama kucing saya deh daripada sama manusia. Iya gitu. Tapi menurut saya ya semuanya punya paradigma yang berbeda, punya background sosial yang berbeda gitu. Jadi contohnya kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk suka sama label kita, dan nggak apa-apa. Ada banyak sekali pilihan yang cocok untuk semua orang gitu, dan nggak perlu dipaksain. Persis. Dan kalau lihat perjalanan ya, apa yang kemudian kan tadi label responsible itu kan tertemukan dalam perjalanan, dan sekarang malah jadi identitas tuh. Kalau saya ngelihat Sejauh Mata Memandang itu apa sih? Oh, brand fashion yang peduli dengan lingkungan, itu kan jadi unique value proposition dari Sejauh Mata Memandang. Iya betul. Perjalanannya
panjang dan menarik. Contohnya tadi kan kita cerita kita ada program menanam pohon di Leuser. Iya, di Leuser tadi. Itu Mas gara-gara saya nonton dokumenter Before the Flood yang dibuat oleh Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio salah satu. Kemudian saya di situ melihat ada seorang perempuan di Aceh berambut hijau, dan dia adalah pimpinan komunitas HK Sumatera yang mengurusi tentang Taman Nasional di Leuser. Kemudian Leonardo udah ketemu dia, sementara saya orang Indonesia nggak tahu dia, gitu. Saya merasa kayak ditampar. Iya, saya kayak ditampar, kayak gila, masa saya nggak tahu dia, sementara orang dari luar tahu dia, gitu. Jadi abis itu saya cari tahu, saya hubungi dia, mau kenalan, pengen belajar, pengen banyak tahu apa sih yang bisa kita lakukan. Padahal kita nih jauh nih, kita kan tinggalnya di kota, nggak ada hubungannya sama hutan. Orang-orang juga suka nanya, kenapa sih kayak sekarang kita lagi ada pameran, kenapa sih, atau di Art Jog, kenapa ngomongin hutan gitu? Karena contohnya air minum yang kita minum sehari-hari di botol-botol itu, galonan, itu kan semua dari hutan. Jadi itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi kita nggak tahu, maksudnya kita nggak ngeh ya akan hal itu gitu. Jadi dari Farwiza saya belajar banyak sekali, kemudian kita sama-sama bikin program menanam pohon. Jadi setiap pembelian produk sejauh menanam pohon di situ, dan saya diajak ke Leuser. Itu pengalaman yang indah sekali mata sih. Juga, iya, itu kayak kuping kita cuma mendengar burung yang kayaknya rebutan mau ngomong gitu, terus suara alam, terus itu ketemu orang hutan, meditatif banget itu, ketemu ular apa segala macam. Aku yang kayak mereka tanya, kamu nggak takut ketemu ular? Nggak apa-apa, mendingan dimakan ular matinya daripada ditabrak mobil mungkin di kota. Maksudnya kayak saya seneng banget ada di situ gitu. Jadi saya sangat berterima kasih dengan Farwiza, dengan tokoh-tokoh yang membuka mata kita lebih banyak, gitu. Dan mereka berbuat dan berjuang lebih keras di lapangan daripada dan kayak nampar kita ya selama ini. Benar gitu. Aja. Jadi kita yang di kota, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita hal-hal kecil yang bisa kita lakuin untuk mendukung mereka gitu. Kalau baik ke sejauh mata mandang, kalau tadi kita melihat Leonardo DiCaprio dan isu lingkungan yang membuat mata orang terbuka dengan isu-isu yang sejauh ini tidak jadi kepedulian, tapi ternyata dekat dengan kita. Nah, kalau di sejauh mata mandang, siapa tokoh-tokoh seperti Leonardo DiCaprio yang menggotong value atau nilai-nilai sejauh mata mandang sehingga orang ngeh, oh slow fashion, oh circular economy, oh labor responsible. Boleh disebut nama kalau banyak, kita bisa bayang. Dan dari lintas profesi yang berbeda ya. Pertama kita dengan Tiza Mafira, dia ketua dari Ikatan Diet Kantong Plastik Indonesia. Pada saat pameran kita pertama, kita belajar dari dia. Kita bikin acara rampok plastik di Car Free Day, terus kemudian plastik itu kita pakai untuk pameran gitu. Dan kemudian ada Switenia Puspa, dia Diverse Clean Action. Saya kenal itu, masih muda. Kita juga pakai plastik-plastiknya dia yang dikumpulin dari laut untuk di pameran. Di Berau atau di mana dia? Iya. Kemudian juga dari Kakak Sleng, dia dari Pandu Laut gitu. Justru dia konsisten untuk kemana-mana bawa. Benar, justru saya dikenalkan dengan Tiza dan Tenia dari Kakak. Kemudian banyak lagi kalau dari profesi yang berbeda ada Tulus. Tulus dia kita sama-sama, dia setelah kita beritahu informasi tentang ini semua, dia baru ngeh dan dia memutuskan untuk mengulang pakaiannya setiap kali konser, setiap kali muncul gitu. Jadi fansnya dia juga tahu bahwa mengulang pakaian tuh tidak apa gitu. Dan jadi dia bajunya mengulang-ulang terus, ada pakaian sejauh juga gitu. Terus kemudian Dian Sastrowardoyo. Dian Sastro yang sangat terkenal itu dengan scarf-nya. Bener gitu, dia juga waktu itu ikutan di acara rampok plastik yang kita bikin di Car Free Day. Sama Dian tadi itu ya? Iya gitu, dia jadi dari awal udah mendukung kita sih gitu. Kemudian di pameran-pameran kita juga, kemudian kita juga bikin program sama dia untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah melakukan gerakan-gerakan slow living ini, misalnya bertemu dengan Agradaya atau dengan Murakabi itu ya? Iya, Murakabi gitu-gitu banyak gitu. Jadi
kita bekerja sama salah satunya dengan mereka gitu. Jadi beragam dan masih orang, banyak lagi ya. Dan itu menjadi kayak tadi extension rebellionnya jadi Iya, benar. lewat mereka kan mereka lebih followernya gede atau pengaruhnya setidaknya lebih besar ya. Betul, itu lebih luas juga lagi, ya, benar. untuk meluaskan. Gitu. Dan mereka kan juga orang-orang yang sangat humble, sangat sederhana, juga pintar gitu. Jadi bekerja sama dengan mereka sangat effortless gitu. Rasanya nggak susah, cuman ngobrol sedikit, oke, sudah aku paham ngerti, dan iya gitu. menjadi kayak ambasador lah ya, atau orang yang menyuarakan tadi kegelisahan dari Sejauh Mata Memandang. Balik ke pertanyaan awal tadi Mbak, soal masa kecil, kan udah. Nah sekarang kan jalannya seperti ini, atau Sejauh Mata Memandang dilihat seperti ini. Ada faktor atau pengaruh dulu dilarang atau tidak dilarang, dijebloskan ke kegiatan-kegiatan di Indonesia, ke pasar-pasar, dan belum keluar negeri, dengan apa yang sekarang Mbak Citra geluti, relasi atau korelasinya di mana? Relasinya sih sangat tinggi ya. Saya tambahin, misalnya dulu saya harus belajar nari tarian Indonesia, belajar tari apa dulu? Bali, Jawa? Bali, Jawa, harus belajar gamelan gitu, semuanya gitu. Jadi pegang apa dulu? Iya, semuanya. Oke. Kemudian susah banget itu padahal. Banget, iya dulu sih sebel, sampai sebel. Cinta. Saya cinta banget dengan tari. Tapi kemudian waktu SMA saya diberhentikan, nggak boleh lagi karena menyita waktu atau? Enggak, karena katanya kamu mesti masuk IPA. Oke. Karena kalau kamu jadi seniman kamu nggak punya duit. Gitu. Jadi iya kan harus jadi di era kita kayaknya harus jadi dokter, insinyur atau ekonom gitulah gitu. Jadi tapi saya menurut gitu. Tapi akhirnya balik lagi. Karena itu panggilan. Balik lagi, iya gitu. Karena ya rumah saya juga isinya semuanya barang antik gitu. Jadi udah jadi keseharian, bangun tidur buka mata udah seperti itu gitu. Jadi kecintaan dan korelasinya sangat tinggi ya gitu. Dan dari kecil juga saya sering dibawa ke lingkungan orang tua saya yang visi dan cara berpikirnya cukup sangat maju gitu. Jadi dulu saya sama ibu saya setiap seminggu 2 kali selalu diajak ke rumah kakaknya. Kakaknya adalah istrinya Bung Hatta, Bu Rahmi. Terus jadi ibu saya sama kakaknya ngobrol gosipan berdua. Terus saya dijeblosin suruh masuk di ruang kerjanya Bung Hatta berdua dengan beliau gitu. Buku banyak. Dengan buku, jadi dipilihin bukunya yang ringan-ringan sih, yang dipilihin ada komik-komik kadang-kadang, terus dikasih kertas, disuruh gambar gitu. Tapi beliau, aku waktu itu masih kecil ya, kurang mengerti gitu, tapi beliau orangnya sangat sabar, sangat baik, tidak pernah memaksakan sesuatu. Misalnya waktu itu bulan puasa, beliau puasa, saya kan masih kecil tetap makan aja gitu. Dia nggak apa, dia malah yang ayo kamu makan gini-gini gitu. Terus kemudian juga melihat teman-temannya yang datang dengan ayah saya juga gitu. Jadi pembicaraannya cukup serius dan berat, dan saya ngintip-ngintip mendengar gitu, mendengar terus kayak ada hal-hal yang mungkin orang banyak yang nggak tahu, tapi itu saya jadi tahu. Menarik banget gitu. Jadi iya, menarik sekali sih. Dan itu kayaknya tercermin juga dengan karakter yang kemudian hadir di Mbak Citra dan karakter di Sejauh Mata Memandang. Tadi sabar, tidak memaksakan. Udah kalau nggak cocok dengan value ini, ada pilihan yang lain kan, bisa diambil gitu. Kalau sama ya oke. Iya, benar, betul. Dan tadi saya masih terkesan dengan yang Extension Rebellion. Harus cari bukunya. Iya, bukunya kecil, hitam. Ya, karena itu menjadi sama sih. Kalau kita punya keresahan dan resahnya disimpan sendiri, kepala pecah itu. Makanya harus disalurkan ke siapapun, dengan cara apapun kan. Betul. Kalau saya dengan menulis, kalau Mbak Citra mungkin dengan cerita atau narasi, dengan produk. Sama kita nggak usah takut kayak, aduh, aku kan kayaknya belum sempurna ya, masih naik pesawat, masih naik mobil gitu. Tapi terus mau membicarakan isu ini tuh kok kayaknya so tau banget gitu. Terus saya selalu bilang, nggak apa-apa, kita hidupnya nggak akan pernah bisa sesempurna itu karena kita udah hidup di sistem yang udah diciptakan seperti itu gitu. Tapi balik lagi, bukan berarti kita tidak bisa menyuarakannya gitu. Karena menyuarakan itu penting sekali, itu nomor 1 sih gitu, karena untuk ngingetin, karena orang kan pelupa ya. Gitu. Jadi itu lupa itu nature-nya manusia sih. Iya, udah. Aku juga pelupa.
Saya lupa juga nih, sudah sejam lebih nih Mbak. Aduh iya, aduh kelamaan. Tapi ya seru sih, saya menemukan beberapa hal yang tadinya saya ingin gali dan terkonfirmasi. Misalnya, tidak by design bahwa Sejauh Mata Memandang digarap sebagai label yang responsibel, yang sustain. Tapi dalam perjalanan, dan perjalanan itu ternyata membentuk kan. Dan memberikan semacam peringatan buat kita, oh selama ini ada ya yang melakukan itu. Kalau ketemu tadi UMKM kecil, yang hidupnya sangat tergantung dengan alam kan. Jemur kain kalau nggak ada matahari, ini pakai apa? Dan itu bagian dari value yang diperjuangkan di Sejauh Mata Memandang. Slow, tapi ya ada, ya kita ada deadline, kita ada apa komitmen dengan pihak lain. Nah itu Mbak Citren yang bisa semua bisa memadankan gitu ya. Iya. Sukses ya Mbak. Saya senang mendapatkan insight dan mudah-mudahan upaya untuk menjadi responsibel untuk banyak hal dan sustain bumi kita menjadi baik, dan alarm tadi, clock alarm 2050 supaya kita tahu bahwa kalau kita nggak berbuat sesuatu dari yang kita bisa lakukan, buminya bisa buruk untuk generasi yang akan datang. Ya. Dan thank you nih Mbak, saya akhirnya pakai Sejauh Mata. Keren nggak nih? Keren kan? Cocok banget. Aku jadi pengen. Cocok banget. Ada di sini di dialog gue. Tadi saya lihat. Thank you Mbak Citra ya. Sama-sama.